身上都啊！我都好久没有洗澡，想追求这个漂亮姐姐，能在下会些相面之术。公子，不知我也会相面之术啊！我这王，你马上去查。哼，这小子相当于掌控了一座宝藏。虽然靠灵气觉醒了星门，云小姐的身体是凡体，不是灵体。此话怎讲？难不成你的身体对灵气没有任体质不同，吸收的是Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan kita bakal merilis yang namanya Abang Cinyang, yang pastinya seru banget. Apalagi sebagai contoh nih guys, di part 33 Sentau Ticun hari ini kita semua bakal menyaksikan Lord kita Cinyang kembali mendapatkan teman, yaitu seorang putri. Gak cuma itu, dia menjadikan si putrinya sebagai pelayan keluarga Qin. Wow, siapakah itu ya? Penasaran gak? Lagi-lagi putri. Dulu juga ada suatu putri yang sangat cantik pun dia jadikan pelayan guys. Emang hobi kali ya si Cinyang ya, menjadikan orang menjadi bawahannya. Berdasarkan part terakhir, Cinyang sudah menghajar para bandit yang ingin mencoba berbohong buat mendapatkan si Xiao Fei. Dengan mudahnya Lord kita menahan semua serangan mereka, bahkan melepaskan mereka sampai membuat mereka semua kabur. Menyaksikan itu, seorang tetua yang bernama Molau, dia mulai tertarik dengan kekuatannya Cinyang. Apalagi sang putri yang juga ingin kenalan sama dia. So, maka dari itu, kita pun masuk ke intro ya guys ya. Sang putri mengajak Cinyang agar duduk dan mengobrol bersama. Dia juga memperkenalkan dirinya yang bernama Yun Shuang. Dengan senang hati, Cinyang menerimanya dan memperkenalkan balik dia bersama sang kakaknya. Dia juga memperkenalkan si gadis kecil alias Lin Xiaofei. Tapi di sini, Cinyang itu merasakan seperti ada sesuatu yang aneh ketika dia melihat sang putri guys. Soalnya dia sama sekali tidak merasakan adanya energi spiritual di dalam tubuhnya. Harusnya di setiap manusia itu ada guys. Dia menebak kalau dari ciri-ciri sang putri sekarang pasti sedang mengalami sebuah masalah besar nih. Cuma si Xiaofei malah menganggap Cinyang ini pengen menggoda dia dan meminta izin buat mandi aja. Soalnya kalian lihat guys, penampilannya itu berantakan banget. 好啦，身上都啊！我都好久没有洗澡，想追求这个漂亮姐姐，能 Setelah itu mereka pun duduk mengobrol di area ruang tamu. Namun tidak lama dari itu, Tuan Muda Qihao menghampiri mereka guys dan mulai memuji-muji si Cinyang. Gak cuma itu, dia juga mulai menggoda-goda sang putri Yun Shuang. Ya, ini memang gendit nih. Memuji kecantikannya, nah agar tidak dikira sebagai orang aneh, dia memperkenalkan dirinya guys. Tapi tampaknya Cinyang dan lainnya sama sekali gak peduli, malah tidak tahu siapakah Qihao, apalagi keluarga Qi. Kemarin si Qihao terlalu percaya diri mengira semua orang sudah mengenal dia guys. Sekarang gak ada yang kenal. Dia datang ke sini pengen bergabung dan mengobrol bersama mereka. Tidak buang banyak waktu, sang putri Yun Shuang bertanya kembali, apa maksudnya Cinyang? Kenapa dia mengatakan ada yang aneh dengan tubuhnya? Cinyang pun membalas. Dia menebak sebenarnya si putri datang itu pasti pengen menyembuhkan penyakit tersembunyinya. Soalnya dia tidak bisa merasakan adanya energi spiritual di dalam tubuh si putri. Seharusnya kultivasi sang putri normalnya itu sudah berada di ranah yang sangat tinggi. 在下会些相面之术。公子，不知 Tapi kok sekarang gak ada energi spiritual ya kan? Membuat sang putri terkejut bukan main. Apalagi tetua Molau. Dia jadi curiga guys kepada Cinyang. Bertanya-tanya dari mana si Cinyang bisa tahu itu semua. Tuan Muda Qihao menasihati sang putri agar berhati-hati sama Cinyang. Karena bisa aja dia nipu ya kan? Jangan asal percaya. Soalnya rumor mengatakan sudah ada banyak sekali orang-orang yang seperti ini. Dan ya, semuanya itu penipu. Tapi apa yang terjadi? Si putri malah meminta Cinyang agar datang ke kamarnya untuk mengobrol berduaan. Waduh, jelas membuat sang Tuan Muda Qihao kaget dong. Dia panik guys.
Sebenarnya dari awal dialah yang pengen kenalan dan menjalin hubungan dengan Putri Yunxiang. Tapi sayang nih, kayaknya si Putri gak peduli sama dia ya. Dan mereka semua pun naik ke kamar. 我也会下面之术啊！我这 Tuan Muda Qihao tidak mau menyerah guys. Menyuruh para anak buahnya agar segera mencari latar belakangnya Qin Yang. Karena dia yakin Qin Yang ini seorang penipu yang tidak boleh dipercaya. Tapi anak buahnya menolak. Soalnya kan sedari awal tujuan utama mereka ke sini adalah memasuki Akademi Tianshan. Ya, Qihao mentang-mentang jadi tuan muda, dia jadi senaknya guys. Dia tidak peduli akan tujuan utamanya, tetap menyuruh mereka menyelidiki Qin Yang. Dia berniat ingin membalaskan dendam karena gara-gara Qin Yang, dia dicuekin sama si Putri Yunxiang. 雪峰，你马上去查。哼，这小子。 Setelah itu, kita beralih ke Qin Yang yang sudah berada di kamarnya sang putri bersama dengan tetua Molau. Qin Yang mencoba meyakinkan sang tetua. Dia dari tadi tuh kayak kelihatan curiga gitu guys. Setelah itu dia menjelaskan, sebenarnya tubuh sang putri tidak mampu menahan energi spiritual. Jadi walaupun dia membantu membukakan gerbang kultivasinya, itu hasilnya bakal sia-sia saja. Ini sama saja dengan kata lain, mendapatkan sebuah peti harta karun, tapi nggak bisa dibuka gitu guys. Namun walaupun begitu dia meyakinkan agar kalian tenang saja karena dia memiliki solusi lain. Jadi sebenarnya tubuhnya sang putri itu bukanlah tubuh biasa yang seperti dikatakan oleh orang-orang yang pernah menyembuhkan dia, mau itu tabib ke, dukun ke, atau apapun itu. 相当于掌控了一座宝藏，虽然靠灵气觉醒了星门，云小姐的身体是凡体。 Jelas si putri yang mendengarnya bingung guys, apa maksudnya? Apa jangan-jangan maksudnya tubuh sang putri ini adalah tubuh roya? Tapi Qin Yang menolak, bukan itu. Jadi tubuh sang putri memiliki yang namanya fisik yang berantakan. Nah, Qin Yang bertanya apakah sang putri pernah mendengar beberapa rumor soal hal ini. Jadi di dunia ini terhubung dari dunia-dunia kecil yang sangat banyak. Nah, sebelum semua itu terjadi guys, ada yang namanya masa kekacauan di dunia. Jadi sebelum dunia mereka sekarang terbentuk, ada yang namanya kekacauan dunia gitu. Seharusnya tubuh sang putri itu merupakan tubuh kekacauan dari asal dunia dulu, yang dimana bisa dibilang sangat langka guys. Tentu membuat si putri terkejut bukan main. 不是灵体， 此话怎讲？难不成？ Tapi Qin Yang tenangkan dia. Tubuh kekacauan itu justru bagus dan langka banget. Contohnya aja, dia bisa menyerap energi sejati yang kuat. Itulah alasan kenapa tubuh sang putri tidak bisa menarik energi spiritual yang biasa gitu guys. Oh walah, pantesan di tubuhnya nggak ada energi. Membuat sang putri semakin kaget dong. Karena berdasarkan apa yang pernah dia baca di buku-buku kuno, ada catatan yang pernah menuliskan, sebelum dunia spiritual sekarang ini, zaman dulu banget memang ada periode namanya kekacauan. Tapi dia juga bingung, dari mana dia bisa menemukan energi sejati untuk melatih dirinya coba. Qin Yang pun melanjutkan penjelasannya. Sang putri bisa berlatih tidak hanya mengandalkan energi sejati. Itu membuat dia semakin tertarik guys. Gimana tuh caranya kan? 你的身体对灵气没有任何体质不同，吸收的是强混沌之体。 Tapi sebelum Qin Yang mengatakan semua faktanya, dia pengen sang putri menuruti satu permintaannya dulu, baru akan dia kasih tahu. Dengan rasa penasaran, sang putri mengatakan akan melakukan apapun yang ternyata Qin Yang pengen menjadikan si putri menjadi pelayannya guys. Waduh, dulu udah ada satu pelayan, sekarang nambah lagi nih. Bener kan prediksi Mimin di episode kemarin pengen dijadiin pelayan? Tetua Molau mendengarnya kesal guys. Ini namanya penghinaan. Tapi Qin Yang gak peduli dong, karena si Molau gak pantas buat ikut campur dalam kesepakatan ini. Si putri di satu sisi khawatir dan bingung, ambil gak ya? Soalnya pasti kalau dia setuju,
ayahnya bakal murka guys. Itu sama saja dengan terhina gitu. 什么条件？ 但你必须答应我一个条件。 Tidak lama dari itu, Xiao Fei sudah selesai mandi dan menghampiri Qin Yang. Karena gak mau buang punya waktu, Qin Yang pun mengajaknya untuk segera pergi. Xiao Fei bingung dong. Apa jangan-jangan dia menduga Qin Yang tidak berhasil mendapatkan hati sang putri ya? Oleh karena itu dia menenangkannya guys. Langsung menghampiri si putri. Xiao Fei menjelaskan, Qin Yang itu adalah orang yang baik sampai-sampai dia berkata kalau sang putri akan menyesal seumur hidup kalau tidak mau menikahinya. Wah, ini salah paham ini. Qin Yang langsung malu-malu mendengarnya. Meminta sang putri untuk menemuinya lagi di Akademi Tianshan jika si putri berubah pikiran. Tapi dia mengingatkan janganlah terlalu lama. Karena sudah gak ada urusan, pada akhirnya Qin Yang segera pergi dari sana guys. Setelah kepergiannya, sang tetua Molau masih tidak percaya sama Qin Yang. Menduga dia hanya pengen nipu nih. Beda sang putri, dia malah semakin tertarik dengan si Qin Yang ini. Sampai-sampai dia berniat pergi ke Akademi Tianshan bersamanya karena tujuan mereka itu sama. Sang putri sudah memutuskan, dia pun menyuruh tetua Molau agar kembali ke rumah dan beristirahat. Tetua Molau mau tidak mau harus nurut dan segera pergi dari sana. Wah, sepertinya Qin Yang calon-calon mendapatkan pelayan baru nih. Satu pelayan gak cukup guys, sekarang nambah satu. Sebenarnya ada dua sih, malah tiga guys. Yang pertama kan wanita yang waktu itu yang pas di hutan. Yang kedua adalah tuan muda ke-9 yang bernama apa ya, Sheng Yue atau apa gitu. Pokoknya berarti ya ini yang menjadi ketiga. 觉得他是个很有意思的人。姐，这家伙也未免太狂妄了。 Daripada kalian penasaran, cus kita lihat di part selanjutnya apa yang terjadi lagi. Langsung saja buat part 34 episode 37 Sentau Tijun. Kita semua bakal melihat Qin Yang akan mengajarkan si Xiao Fei dalam membangkitkan kultivasi dia guys. Dia yakin nantinya si Xiao Fei akan menjadi super kuat karena kan dia memiliki keturunan Phoenix 9 meter. Yang dimana membuat Xiao Fei itu penasaran, pengen mempelajarinya. Dari situ juga Qin Yang memberikan beberapa rahasia yang sangat amat langka guys, dan cuma diketahui oleh langit dan bumi. Alhasil tidak lama dari itu, Xiao Fei dengan cepat sekarang bisa berkultivasi. Itu membuat Qin Yang sedikit terkejut, tidak menyangka keturunan Phoenix 9 meter akan secepat ini mempelajarinya. Sepertinya Xiao Fei akan mengikuti perjalanan Qin Yang dalam beberapa waktu nih, yang pasti bakalan seru. Memang penasaran akan kekuatan aslinya seperti apa. So, kita tunggu lagi di hari Minggu ya guys. Satu hal yang pasti cuma di sini, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.